Halo, assalamualaikum. Hari ini saya mau pergi belanja karena saya masih punya waktu 2 jam sebelum ngajar. Jadi saya mau pergi belanja untuk membeli berbagai keperluan. Nah, supermarketnya lumayan jauh menurut saya, tapi kalau menurut orang sih katanya deket ya. Nanti saya ke sana naik sepeda, ini saya udah siap-siap mau berangkat. Terus saya mau pergi ke 2 supermarket, satu namanya Donki, satu lagi namanya Daiso. Jadi, eee, naik sepeda ini harus hati-hati ya, saya harus konsentrasi banget karena meleng dikit itu biasanya saya suka nggak sadar tiba-tiba, apa namanya, lewatin jalan yang nggak rata atau tiba-tiba ada mobil nggak nyadar kalau ada mobil gitu kan, kalau mau belok-belok gitu. Jadi harus benar-benar konsentrasi bagi saya yang biasa di Indonesia lagi-lagi terus naik angkot dan Gojek, tapi di Jepang ini harus bisa naik sepeda kemana-mana sendirian. Jadi ini ketika belok kayak gini tuh harus hati-hati banget karena, tiba-tiba suka ada mobil ya walaupun kita menjadi, pengguna jalan urutan kedua ya setelah pejalan kaki, jadi kita diprioritaskan sebagai, pengguna jalan oleh yang lainnya gitu ya. Jadi sebenarnya aman, cuma kalau nggak konsentrasi tetap aja bisa terjadi kecelakaan. Makanya saya selalu berdoa, ya Allah lindungi ya kalau naik sepeda kayak gini tuh karena ya gitulah, belum terlalu terbiasa sebenarnya saya. Di saya udah pernah cerita kalau saya tuh di Indonesia naik sepeda itu cuma hari Sabtu atau Minggu, itu juga cuma muter-muter di lapangan ya, olahraga lah ininya ya, alasannya olahraga tapi ya cuma segitu-gitu aja. Nah di Jepang ini kemana mana harus pakai sepeda dan sendirian pula gitu kan. Sebenarnya teman-teman banyak ya di sini, cuma masing-masing kan punya kesibukan, jadi susah kalau mau janjian misalnya mau belanja bareng itu agak-agak susah sekarang. Makanya saya kemana mana sendirian sekarang, termasuk naik kereta, naik bus juga udah mulai berani sendirian. Walaupun lagi-lagi masih suka kaget-kaget karena ya biasa gitulah di Indonesia ya udah saya udah ceritakan. Jadi nah jalan ini sebenarnya nggak terlalu bagus juga, jadi jalannya itu ada kerigil-kerigilnya gitu. Makanya ketika saya simpen HP, itu HP-nya itu goyang-goyang nggak jelas gitu ya, harus saya benerin lagi gitu supaya si kameranya itu tetap ngadep ke depan gitu. Kadang kameranya ngadep ke atas, kadang ke samping, nggak jelas lah. Maklum ini pakai kamera HP ya. Nah, ini jalan tetap ada ya yang berlobang, tapi nggak parah-parah banget sih, lubangnya cuma sedikit, itu juga kayaknya mulai diperbaiki ya, sebagian-sebagian diperbaiki. Mungkin nanti mah bakalan lebih bagus lagi. Nah, di sini nih yang agak-agak menakutkan sebenarnya nih. Saya sering lihat kaca kaca buat ngelihat ada kendaraan atau enggak gitu. Tapi kadang tiba-tiba ada aja kendaraan di kacanya kayak lowong gitu ya. Pas saya mau belok, ada kendaraan lewat, tapi alhamdulillah kemarin pernah mau ketabrak, tapi alhamdulillah akhirnya, tetap tenang jadinya, selamat dan, pengendara mobil juga mempersilahkan saya untuk lewat duluan. Jadi ya, alhamdulillah diselamatkan. Nah, ini ada garis putih di pinggir jalan ini artinya ini, pesepeda ya, batas pesepeda itu ada di garis putih ini. Jadi jangan sampai keluar garis putih ini.
Karena kalau keluar garis putih berarti kita mengambil jalurnya mobil ya atau motor. Jadi kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya kita bisa disalahkan. Jadi usahakan tetap berada di garis putih ini. Di sebagian jalan, garis putih itu garis putih ini kadang seolah-olah menyempit gitu karena, terlalu dekat dengan batas yang di sampingnya. Makanya kalau kayak gitu saya selalu apa namanya, mengambil jalur pejalan kaki nih kayak gini nih. Ya, apa, garis putihnya tuh terlalu nempel ke besi gitu. Jadi, aduh saya daripada harus minggir-minggir ke besi, saya mendingan ngambil jalur pejalan kaki. Nah, ini sebenarnya boleh selama kalau kita ketemu sama pejalan kaki, kitanya yang harus mengalah karena ini jalurnya mereka. Tuh, nggak apa-apa kita tetap dibolehkan bersepeda di sini. Nah, ada satu kejadian, jadi, berdasarkan teman saya itu ada mungkin ada obacang ya, ada yang kakek-kakek atau mungkin nenek-nenek gitu lagi jalan, mungkin di jalan seperti ini, terus, pesepedanya itu nyalain, bel ya, bel apa ya istilahnya ya, jadi yang kring 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 gitu kan. Dan, apa, si nenek atau kakek-kakek itu kaget akhirnya meninggal kena jantung. Jadi katanya di Jepang ini meskipun ada belnya, si sepeda kita itu jangan digunakan. Nanti orang lain kaget, meninggal, kita yang jadi masalah gitu. Jadi kalau ada orang lain di depan kita mendingan kita yang ngalah aja, entah itu kita nunggu dia, mungkin selesai atau kitanya yang nyalip duluan tapi mungkin nggak usah dipacu sepedanya, ya kita dorong aja gitu. Nah, kayak ini saya sebenarnya didorong sepeda karena terlalu mepet tadi sama mobil orang daripada saya ngegasrok mobil orang, ya mendingan saya tuntun aja sepedanya. Nah, tapi pas di sini ini kan jalanannya agak naik ya. Jadi sepeda saya itu tiba-tiba, giginya itu berubah jadi 6 yang tadinya 3 ya. Kan kalau gigi itu semakin ke atas kan semakin berat ya. Dan nggak bisa saya pindahin lagi ke 3, akhirnya saya terpaksa dorong-dorong sedikit baru pindahin gigi, karena katanya kalau kita mindahin gigi pas lagi berhenti, itu malah nggak bisa. Jadi nggak tahu kenapa sepeda saya itu tiba-tiba suka giginya berubah jadi 6 5 gitu, padahal saya selalu set di 3 ya, karena 3 itu ya buat di area datar masih oke, di area yang nanjak oke juga, di area yang turun juga masih bisa dikendalikan. Saya nggak pernah ganti-ganti, tapi tiba-tiba suka ganti sendiri, nggak tahu kenapa. Mungkin saya yang, apa namanya, pedal sepeda saya dorong ke belakang atau gimana, nggak ngerti lah saya tuh bersepedahan. Bisanya cuma naiknya doang. Nah, ini tuh jembatan ya, guys. Jembatan itu dibangun, katanya sih pas zaman Kekaisaran Edo ini udah ada, katanya sih, ada tulisannya di jembatannya. Berarti udah ribuan tahun kali ya. Nah, di sini itu kan harusnya saya, maju sepedanya itu di pinggir banget ini, apa namanya, dinding yang sebelah kiri, tapi karena terlalu mepet dan dindingnya itu kasar banget, jadi saya ngambil jalan ke jalan raya. Ini
Harusnya nggak boleh ya, tapi karena saya suka terintimidasi sama si tembok itu, udah berapa kali nyusruk di sana gara-gara terlalu mepet sama tembok dan temboknya itu kasar gitu. Jadi saya merasa terintimidasi, akhirnya udah berapa kali nyusruk di sana jatuh. Makanya saya sekarang suka ngambil jalan raya. Mungkin suatu saat saya bisa melewati tadi, apa namanya, jalur sepeda itu. Sekarang belum bisa, masih amatir. Nah, ini tuh sampingnya itu, sungai yang terhubung langsung ke laut ya. Ngeri sih sebenarnya ini, sampingnya itu kan nggak tinggi-tinggi amat ya, paling mungkin 60 senti atau 60 senti kayaknya ini nih, pinggirnya ini. Ngeri lah kalau menurut saya nih. Mana itu sungainya gede banget. Tapi selalu berdoa pas lewat sini, la haula wala quwata illa billah, diselamatkan. Karena jalannya juga nggak bagus di sini, jalannya masih gerutuk-gerutuk, nggak mulus. Jadi sepedanya saya suka goyang-goyang. Terus di samping kanannya satu lagi itu juga sama, sungai, jadinya bukan sungai sih, kayaknya irigasi, tapi kering sih, cuma dalam, ya tetap aja ngeri. Nah, apalagi di sini nih, udah harus belok, turun, jalannya jelek lagi, gerubak-gerubuk, nggak jelas. Aduh, belum nanti suka ada mobil tiba-tiba datang. Ya Allah, benar-benar perjuangannya buat mau beli beras doang sama sayur sama roti itu, ya Allah, perjuangannya. Jadi kangen mamang Gojek di Indonesia ya, order online, GoFood. Ah, tapi ya sudah dinikmatin saja. Nah, ini udah nyampe nih, samping kiri saya ini Donki ya. Jadi Donki ini ap- kayak apa ya dari Indonesia? Mungkin semacam Jogja mungkin ya. Ya itulah mungkin. Jadi saya parkirnya di Donki. Nih, jangan lupa kalau kita parkir sepeda, sepeda kita dikunci tetap ya, menjaga-jaga. Karena nggak tahu ada orang usil atau enggak. Nah, saya suka lupa helm, suka dipakai. Balik lagi nyimpen helm. Nah, ini udah nyampe. Jadi tinggal ngambil troli. Terus kalau ngambil troli kan belanjaannya susah disimpan, jadi tetap harus pakai ini lagi ya, apa, keranjang. Tujuan utama saya ke sini itu sebenarnya cuma mau beli roti tadinya, karena roti di mini stop itu selalu habis. Jadi ketika saya mau beli di mini stop kampus itu selalu habis roti tawar ya, karena saya sarapannya roti bukan gaya, tapi karena memang praktis aja pagi-pagi itu kalau misalnya kita harus masak-masak kan ngantri, nanti kita kita kan 3 orang di asrama ini. Jadi yang paling simpel sih roti aja udah dipakai toaster, selesai gitu. Jadi target pertama saya itu sekarang nyari roti, terus nanti juga mau beli beras karena beras di rumah udah tinggal berapa lagi, dan takut juga saya kalau nggak ada beras ya, karena makanan pokok saya tetap beras buat makan siang ataupun makan malam. Jadi kali ini saya mau beli roti, rotinya itu saya beli langsung 3 karena males bolak-balik, dan kalau ngandelin mini stop yang ada di kampus selalu kehabisan, jadinya daripada jauh-jauh beli roti doang, akhirnya beli rotinya sekalian aja 3.
Jadi roti yang saya beli ini ada 3 merek ya. Semua merek itu udah, ter-stage atau udah apa ya, tersimpulkan, edible atau muslim friendly. Jadi saya beli 3 jenis roti dengan 3 jenis brand juga. Pengen bandingin aja mana yang paling enak gitu ya. Nanti kalau udah ketahuan mana yang paling enak, ya tinggal nanti mungkin satu merek cukup, tapi sekarang masih coba-coba nyoba ini nyoba itu. Nah kayak ini nih saya beli mozzarella nggak dicek-cek ya ini apa, jadi mozzarella apa, ternyata ini mozzarella dari kedelai, dan buat saya nggak cocok banget, nggak recommended. Akhirnya baru dimakan sedikit saya udah beli lagi yang susu ya, karena saya terlalu suka kedelai. Mungkin kalau selain dibuat jadi tempe sama tahu ya, kayaknya di luar itu saya nggak suka, termasuk susu kedelai juga nggak terlalu suka. Ini pas ini mozzarella rasa kedelai itu enak banget. Terus saya juga udah berkali-kali nyari pengen beli bantal ya, cuma masih lihat-lihat nggak sih bantal yang murah-murah. Aduh tetap yang murah-murah, soalnya bantal yang saya beli dari asrama ini kayaknya terlalu pendek. Saya itu di rumah aja di Indonesia pakai bantal itu minimal 2 gitu. Karena kalau terlalu pendek kan kayak kegemukan apa gimana, nggak kayak saya nyoba nyari-nyari bantal tapi kayaknya mahal. Belum beli, nanti beli ke tempat lain ada yang lebih murah. Nah ini di price tag atau di apa namanya, harga itu, harga yang tertera di etalase ini, yang harga yang tertera yang ukurannya besar itu bukan harga asli ya guys, harga asli yang ada di bawahnya. Jadi itu harga sebelum PPN, jadi lebih murah pasti ya, tambah PPN 10%, harga yang kita bayar itu yang ada di bawahnya. Jadi jangan sampai salah persepsi, nanti kurang duitnya pas di kasir. Jadi saya masih nyari bantal, ada nggak yang lebih murah gitu, muter-muter berkali-kali tapi kayaknya nggak ada. Ya udahlah, nanti lagi, mudah-mudahan ada. Soalnya di otak saya masih mikir, oh, bantal di Indonesia cuma segini, kondisinya segini. Mentalnya masih mental Indonesia, belum terbiasa dengan harga-harga di Jepang, karena penghasilannya nggak terlalu gede. Mungkin kalau penghasilannya udah gede nggak akan mikir lagi harga berapa, beli-beli aja ya. Tapi karena sekarang penghasilannya masih terbatas, jadi ya harus pikir gitu, mau beli apa, harganya berapa, dibanding-bandingin dulu, cari yang paling murah. Meskipun saya kalau benar-benar perlu banget ya terpaksa beli juga sih, karena bantal ini menurut saya masih bisa ditunda lah ya, karena masih ada bantal yang satu lagi. Jadi ya udahlah, nanti lagi. Mama. Nah, tadinya saya mau beli pisang, tapi karena saya lihat kok ada buah yang belum pernah saya lihat, ini apa
apa ini anggur atau bukan, itu saya beli. Saya udah makan ini ya dari video sebelumnya, ternyata itu anggur, rasanya enak, simple, tidak ada biji. Oke, saatnya beli beras, karena tujuan utamanya tadi beli beras. Nah, beras ini harganya kalau kita beli yang 2 kilo sama 5 kilo, yang 5 kilo itu bakalan lebih murah daripada yang 2 kilo ya per kilonya. Tapi karena saya mau pulang ke Indonesia, jadinya kayaknya kalau beli yang 5 kilo nggak akan habis, karena di Indonesia itu bakalan lama. Padahal harganya lebih murah. Nah, itu ya. Mikir lagi, ya udah 2 kilo aja lah. Ada lagi di dikasih ke orang juga belum tentu dimakan, karena selama ini teman-teman saya tuh pada punya stok makanan yang banyak, jadi masih ini mikir kali hampir 2 kilo. Mau beli beras aja mikirnya lama ya, karena 2 kilo takut gak cukup, 5 kilo takut kebanyakan. Ayo, jangan 2 kilo dulu, nanti kalau gak cukup beli beras instan aja yang di microwave langsung udah matang. Nah, ini di kasir ya, jadi di kasir di Donki ini middle ya, jadi pertengahan. Ada yang nyekenin barang, ada kasir yang nyekenin barang, tapi kita nggak bayar ke dia gitu, uang kita nggak dikasih ke si kasir tadi, tapi uang kita itu dikasihnya ke mesin. Ini ya, jadi saya tunjukin cara bayarnya. Jangan lupa pilih bahasa Inggris ya, karena kalau bahasa Jepang bisa repot. Terus pilih cash atau gambar yen ya, terus uang kita masukkan secukupnya. Jadi mau uang receh, mau uang lebaran bisa. Kemudian bisa klik receipt kalau mau kita mau ini ya resipnya ya, ambil kembalian, terus ambil resinya, udah. Nah, giliran packing, karena tadi si kasir itu cuma nyeken doang ya, bukan making ke apa namanya, ke kantong kita. Jadi kita yang harus ya mengorganize sendiri ya, harus rapi-rapiin sendiri, mana yang berat simpan di bawah, mana yang ringan simpan di atas ya, belajar jadi kasir lah. Nah, ini keranjang ini balikin lagi ke tempat keranjang. Kan di keranjang yang kuning ini nggak boleh dibawa keluar, harus disimpan di dalam. Jadi yang boleh dibawa keluar itu keranjang yang warna hitam. Begitu. Jangan lupa trolleynya dirapiin lagi, simpen ke tempat semula, keranjangnya juga simpen. Terus karena saya mau belanja ke tempat yang sampingnya, namanya Daiso ya. Daiso itu kalau di Indonesia kayaknya serba 5.000 kali ya. Kalau serba 10.000 ya. Ini Daiso ini serba 100 yen, tapi sebenarnya bukan 100 yen. 100 yen itu harga yang belum PPN-nya. Harga yang kita bayarnya itu 110 yen. Jadi saya mau ke Daiso buat beli prikitilun. Saya simpan dulu belanjaan di sepeda biar nggak kena angin. Saya taliin dulu seadanya ya, nah nggak akan hilang barang-barang mah. Di saatnya belanja ke tempat satu lagi, nggak apa-apa sepedanya masih diparkir di sana, kan kita udah belanja di sana. Kecuali kita belanjanya di mana, parkirnya di mana, itu yang
kurang beretika ya. Jadi harus parkir di tempat parkir yang udah disediain. Nah ini jadi salah satu tempat belanja favorit saya juga. Jadi di sini tuh apa namanya? Ya tadi karena brandnya itu semua 100 yen ya, walaupun harganya bervariasi ya, ada yang 300 yen, ada yang 500 yen, tapi emang secara keseluruhan yang paling banyak itu adalah harga 100 yen. Jadi di sini itu kalau nggak ada apa namanya, nggak dicantumin harganya di barangnya, di etalasenya, itu artinya barang itu 100 yen atau 110 yen ya plus pajak. Jadi kalau lebih dari itu pasti dia ada harganya. Kalau nggak ada, pede aja ambil, itu pasti 110 yen gitu. Tapi ya apa namanya, barang-barang yang ada di sini ya berkualitas ya. Bukan harga bukan barang-barang yang apa namanya, yang kualitasnya rendah, enggak, barang-barangnya berkualitas, apalagi banyak yang made in Jepang juga, yang diproduksi di Jepang ya. Jadi karena konsumen di Jepang itu kan udah pada pintar ya, jadi pasti mereka itu kan pentingin kualitas ya. Jadi meskipun apa namanya, si penjual itu ngasih harga rendah, tapi kalau kualitasnya itu nggak bagus, nggak akan dibeli sama konsumen Jepang. Makanya apa, kualitasnya bagus. Ini kutek aja ini harga 110 yen pas saya beli itu kan. Saya kalau lagi nggak sholat ya seneng pakai kutek tuh, apa namanya, nggak hilang sama air, bagus, tetap bagus kan. Kalau kita di Indonesia ya, kalau beli kutek murah, ketika cuci piring itu sekali cuci piring udah hilang ya. Ini enggak, masih ada, masih bagus. Makanya saya beli agak banyak buat dibawa ke Indonesia juga, ini buat anak saya di kutek. Jadi di supermarket ini semua perlengkapan lengkap ya, dari mulai kosmetik sampai peralatan dapur, peralatan bersih-bersih, peralatan tulis, lengkap banget kecuali makanan. Kalau makanan cuma sedikit doang. Kalau makanan cocoknya yang tadi di Donki ya. Kalau perkitilun di sini cocok banget nih. Saya beli apa namanya, beli pensil 2B isi 12 cuma 110 yen juga, murah. Jadi worth it lah. Ini bedanya belanja di Daiso itu self service, jadi kita harus ngebarcode sendiri ya, scan barcode sendiri, bayar sendiri, masukin barang-barang sendiri, semuanya sendiri. Jadi belajar jadi kasir lah, nanti pulang ke Indonesia bisa ngelamar ke Indotit, Alfatit buat jadi kasir, bisa banget nih, udah di training di Jepang. Setiap belanja pasti kayak gini nih, jadi digabungin dari 2 toko ini, gabungin mana yang berat simpan di belakang, mana yang ringan simpan di depan. Karena kalau yang berat simpan di depan, lagi-lagi sepeda saya suka goyang keberatan yang
jadi supirnya amatir jadinya goyang-goyang. Tapi kalau yang profesional kayak temen saya itu semua belanjaan dia simpen di depan, kayaknya asik-asik aja gitu sepedanya nggak goyang, jadi tergantung yang nyepirin sebenarnya. Asik kalau belanja ke tempat tadi gitu, bisa jalan-jalan lihat sungai ya, sungai dan kendaraan juga sih. Saking kulinin kendaraan. Oke, kita udah mau pulang ke rumah. Jadi sebenarnya deket kalau ada jembatan penghubung antara asrama sama supermarket tadi, karena jembatannya dari sebelah sono jadinya agak muter, jadi menurut saya jauh. Kalau menurut teman-teman yang lain katanya sih deket, kayak teman asrama saya ya, ketika dia masak misalnya kurang apa itu langsung pergi ke Donki buat beli barang dulu, beli bahan makanan dulu ya, baru masak lagi gitu dilanjutin. Kalau saya mah lebih milih belanja nanti lagi, masaknya ditunda dulu aja nanti lagi gitu, mungkin sampai 2-3 hari ke depan. Tapi kalau teman saya tuh gitu, tiap dia kurang bahan langsung nyibrit ke tempat yang tadi ya, belanja dulu baru balik lagi dilanjutin lagi masaknya. Kalau saya aliran yang nggak mau ribet, jadi kalau mau masak bahannya nggak ada ya udah nggak jadi masak. Telur ceplok aja udah selesai urusan. Jadi 2 jam waktu untuk belanja itu kayaknya kurang gitu, sampai saya buru-buru gitu karena harus ngajar, terus juga harus nyiapin presentasi buat meeting, ini meeting sama sensei. Ya hari ini lumayan menguras energi gitu, belanja, ngajar, nyiapin presentasi, meeting, ya selesai.